Nerdcast, The Nerd Podcast. Halo semuanya, balik lagi nih sama gue Billy dan gue Vali di Nerdcast, The Nerd Podcast. Oke deh, ini kita sudah lanjut di pertengahan bulan September. Oke deh. Dan seperti biasa, kita pastinya akan bahas seputar film, series, dan tontonan lah pokoknya intinya. Baik itu ngasih rekomendasi ataupun ya ngobrol-ngobrol lagi seputar film ataupun series. Atau main game juga. Betul. Dan karena diskusinya itu seru kalau dibikin game, makanya ya udahlah kita main game juga aja. Betul, berarti di episode kali ini kita akan main game ya, episode main game. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa tonton konten kita terus dan support kita dengan cara tonton semua konten kita di berbagai platform. Ada di TikTok, Instagram, YouTube, Spotify. Betul banget. Dan juga jangan lupa untuk kalau kalian pingin support kita di link Saweria di atas. Betul, Scan, bisa banget bisa di scan. scan di sini. Ya. Oke, nah untuk main game kan kita bulan lalu udah main ini ya. Apaan? Draft pick ya. Sekarang kita main blind rank aja ya. Oke, blind rank. Oke, cuman bedanya nih kan kita biasanya main blind rank tuh per genre lah Iya. atau tentang topik tertentu gitu. Nah, untuk blind rank kali ini kita akan blind rank film-film yang nantinya akan tayang di sisa tahun 2025 ini nih. Oke. Jadi Ini kan berarti per September ya, sisa sampai Desember 3-4 bulan inilah ya. Iya, yang akan tayang di sisa penghujung akhir tahun 2025 ini. Oke Ya. nih. Jadi kita sudah minta di list beberapa. Totalnya berapa? 8 ya, biasa 8. 8 film yang akan tayang di sisanya di tahun ini. Tapi kita nggak, ini blind rank kita nggak tahu nih ya. Jadi kayak nanti ini emang pokoknya intinya 8 film ini akan tayang di sepanjang sisa tahun 2025 ini. Tapi filmnya apa aja kita nggak tahu nih. Nanti tapi akan dibacakan. Oke deh. Langsung aja Langsung kali kita ya. mulai aja ya. Oke. Mari kita mulai konten ini. Let's Nerding nerding it it up. up. Oke deh, untuk blind rank-nya apa nih film pertama yang akan disebutkan? Oke. Oh iya, Zootopia 2 tahun ini ya. Iya, ternyata cepet juga. Bentar, tapi tadi 8 ya. 8 nih. Zootopia 8. Apa nih? Udah oke. Gua ya biasa lah. Kalau pertama gue main aman. Maaf. Bagaimana? Ya gue udah tahu sih. Ya udah buruan, baru kita sebutin. Oke, ya, siap ya. 1, 2, 3, 6. Weh, lu tinggi juga 3. Iya, oke. Tapi kan maksudnya lumayan tengah gitu menurut gua. Tapi gue 6 masih tengah. Ya terakhir Iya ya, sih. menuju terakhir ya. Iya, iya. Oke, gue dulu nih. Lu dulu deh. Jujur kalau gue sebenarnya Zootopia pertamanya itu gue suka sih. Memang salah satu film dengan premis yang unik ya dari Bagus menurut gua tuh Disney Zootopia, ya. iya. Premisnya unik dan memang karena gue juga dulu suka nonton film-film hewan sih makanya jadi Ya. Nah, cuman kalau untuk Zootopia 2 ini gue naruhnya cukup rendah adalah karena gue belum kebayang ceritanya sih. Belum kebayang ceritanya dan mungkin gue agak main aman karena gue memang ada film yang lain yang gue lebih tunggu-tunggu sih di sisa tahun ini. Iya sih. Gitu. Oke. Kalau gua sih naruh di 3 karena ya mungkin dari list yang akan kan soalnya sebenarnya sisanya mungkin sisa 3-4 bulan. Nah menurut gua tadi pas disebut Zootopia tuh ini sih karena itu tadi sih karena di film pertamanya gue cukup suka Zootopia pertama, jadi saat ini kan juga udah cukup lama dari Zootopia pertama, saat ini akan ada sequelnya nih gue cukup kayak wah kira-kira cerita tentang apa ya, jadi gue cukup curious jadi pengen tahu sih. Tapi kalau untuk ceritanya sendiri, kalau gue jujur belum tahu ceritanya bakal nyeritain apa. Lu udah kebayang? Udah tahu apa? Dari trailer kan gue nonton trailernya tuh ini sih kayaknya si siapa kok gue lupa namanya, Judy Hopps sama Mike ya? bukan. Nick ya. Nick. Nick yang Fox yang rubah itu kan mereka di film pertamanya terakhir partneran. Ya. Nah kayaknya di film ini tuh mereka kayak sempet istilahnya
kalau lihat di trailer tuh jadi kayaknya mereka perlu team up lagi nih. Jadi kayaknya mungkin sempat meningkatkan kerjasama ya gitu. meningkatkan kerjasama lah. Gue nggak tahu udah pernah partneran terus misah lagi atau ya udah emang beda tugasnya, ya itu kan belum dijelaskan. Pokoknya mereka harus team up lagi untuk biasalah kan polisi untuk nyelesain kasus. Ya biasalah polisi. Dan uniknya itu kayaknya karakter mungkin antagonis, bukan bilang antagonis juga sih istilahnya. Ini tahu gua yang ular itu. Iya kan? ular, karakternya itu ular, dan ternyata faktanya tuh ular itu adalah salah satu istilahnya hewan yang udah istilahnya di ban tuh dari Zootopia tuh, maksudnya. Oh, gue kayak itunya baru tahu. yang kayak udah lama banget ular tuh nggak ada di Zootopia. Oh. Gue nggak tahu di ban atau apa gitu, jadi kayak pas dia muncul lagi tuh yang kayak pada kaget gitu. Kayak, Jadi warga Zootopia-nya kaget gitu. iya kayak kalau dari penjelasannya juga gitu kayak udah lama nih di Zootopia nggak ada ular. Oh, pantas. Oke, mungkin. Jadi kayak wah cukup unik juga nih. Pasti, dan gue yakin kayak Zootopia pertama paling itu ujung-ujungnya ada plot-twistnya. Iya. Kan yang bikin pertama bagus tuh itu. Iya. Oke, berarti tadi lu nomor 3 ya? Kalau Iya. gua nomor 6. Oke. Lanjut, berikutnya apa? No you see me, no you don't. Oh. Oh ini sequel No See Me ya? Ya, yang ketiga nih. Ketiga ya? Iya benar. Iya kan No You See Me, terus yang kedua kan No You See Me itu ya. No See Me itu iya. Iya. Gue masih main aman sih. Oke. Siap? Ya. 1 2 3 5. 2. Oh, gue tinggi nih. Oke. Siap. Berarti ini lu dulu kali ya. Iya. Ya udah, lu kenapa? Oke. Sebenarnya naruh di 5 juga bukan yang ini ya, bukan yang rendah banget, tapi ya gue juga masih main cukup aman lah ya di 5 menurut gue. Ya karena itu tadi sih No You See Me kan juga mungkin alasannya mirip kayak tadi, karena kan sebenarnya udah lama nih dari sequel yang kedua itu udah lumayan lama. Berapa Ya. ya? Gue lupa deh. Coba cek. No You See Me 2 tuh 2016. Ya, udah hampir Iya, udah hampir 10 tahun. 10 tahun kan, ya udah cukup lama. Jadinya gua mungkin naruhnya nggak setinggi itu karena udah kelamaan sih menurut gua. Iya sih. Tapi kan kadang kalau lama malah jadi bisa Iya nungguin. sih. Memang tuh Enggak, tergantung orang aja. soalnya gue juga tahu mau ada sequelnya tuh Baru-baru ya. baru, iya. Jadi kayak kan kalau Zootopia tuh kayaknya di Hindia udah lumayan lama bakal ada sequelnya. Baru ada tapi kan trailernya awal tahun. Nah kalau ini tuh gue juga kayak baru tahu akan ada sequelnya lagi nih. Ya, tapi itu sih mungkin credits to No You See Me, kayak emang kalau pas nonton No You See Me tuh pasti ya pengalaman pribadi pasti akan ter-amaze Iya, lah, kayak pasti ini triknya keren banget. Tergokil. Gokil. Walaupun kadang Nggak masuk akal, agak di luar nulur. Iya. Ya sebenarnya lu sudah menjelaskan sih. Kalau gue memang nomor 2 karena mungkin alasan pribadi gue memang menunggu dan karena memang ini sih kayak ketika lu nonton No You See Me tuh kayak keren aja, bisa kayak gini ya, kayak wah magic tuh bisa kayak gini, meskipun ya tadi udah disebutin juga agak kadang ada yang nggak masuk akal ya, bikin orang terinspirasi jadi nah itu jadi mungkin pesulap. daya tarik lebihnya itu. Gua sih sebenarnya kalau yang acara-acara sulap nggak begitu nikmatin, cuman karena formatnya jadi dibuat film, gue jadi keren nih, suka. Apalagi yang pertama tuh pas plot twistnya kan gokil, yang di kedua juga kayak yang terakhirnya tuh kayak ternyata mereka rekanan, terus kayak yang cara yang pas di pesawat ya, iya pesawat ngibulinnya tuh keren gitu sih. Selalu kayak wah amazed, kayak siap untuk kan maksudnya kalau dalam sulap tuh pas revelation tuh selalu keren. Selalu merasa gue paling tapi pintar itu ya gitu. maksudnya kan dulu mungkin sedikit tentang sulap tuh gue tuh dulu mikir wah begini-begini ada mistis nih gitu-gitu, ternyata tuh setelah makin gede tuh ternyata itu tuh ini ada caranya kayak sleight of hand, maksudnya emang triknya tuh ada dan ada scientificnya bisa dijelaskan gitu ya. Bisa dijelaskan, dan maksudnya itu kan performing art ya, latihannya tuh ada gitu, bukan yang bener-bener tapi gue tidak mungkin ada juga yang ada magis-magisnya, gue nggak tahu juga ya, tapi maksudnya kebanyakan sih pesulap itu ini trik maksudnya
trik yang dipikirin matang banget lah pokoknya intinya Iya, gitu. ada explanation yang jelasnya gitu ya. Betul. Meskipun tidak diungkap. Ya. Ya jangan dong yang diungkap. Iya, mungkin kalau balik ke Now You See Me, judulnya nih ya, Now You See Me, Now You Don't. Itu gue penasaran juga karena ini sih kan kalau yang di kedua sempat ada case yang gak balik kan. Si siapa? Isla Isla Fisher. Fisher. Nah, Isla dia Fisher. balik lagi. Iya, ini balik lagi, Iya, bener, ya. makanya kayak gabung lagi nih. Terus yang case keduanya kan ada case baru juga tetap ada nih. Yang ceweknya gue lupa lagi namanya. Yang pacarnya si ini kan Dave Franco kan. Iya. Oh ya ada juga ya. Iya. Ya bentar ini gue lihat sih kayaknya sih ada ya. Gue lihat di ini gue Apa julukannya mereka? Horseman. Four Horsemen. Iya. The Four Horsemen ya. Oke. Tuh tadi Dicatat juga ya Val ya. Lu nah, bentar ini udah gue catat. Tuh tadi nomor berapa? kan Zootopia nomor 3, ini nomor 5. Bentar deh. Ya udah. Nomor tadi 3, 5. terus 5. Kalau gua tadi udah nomor ini 2 sama tadi 6. Oke deh. Mungkin ini bisa lanjut lagi nih habis ini apa? Lanjut. Rangga dan Cinta. Oh, yang remake ya? Iya, remake. Oke. Rangga dan Cinta. Bagaimana? Sudah siap? Gue sih langsung. Bentar. Dia itu 8 ya? Ya udah, tahu. 1, 2, 3, 7. 5. Gue 7. Lima. Beda-beda banget kita nih. Oke. Berarti gue dulu kali ya. Ya. Gue naruh di 5 karena memang kalau dari pertama kalau film AADC-nya sendiri itu salah satu film Indonesia yang rewatchable banget lah buat gue. Iya. Baik yang 1 ataupun 2. Nah makanya pas tahu ini di remake, gue sih penasaran. Meskipun ini di recast jadi isinya anak-anak muda, itu malah jadi bikin pingin penasaran gue juga nontonnya. Gue POV gue yang udah tua nonton sekarang gimana? Itu yang jadi gue agak main aman di tengah tertarik nonton tuh itu kayak gue pengen lihat POV gue nonton itu sebagai orang yang udah sekarang lebih tua dibandingkan aktornya kan. Ya. Dan ini mungkin salah satu daya tariknya lagi tuh yang ini akan lebih musikal gitu nggak sih? Betul Ya, filmnya akan musical. Jadi ya makanya menambah daya tarik juga ya. Iya. Kan maksudnya film-film SMA kayak yang musikal kan kayaknya menarik lah buat di Indonesia kan jarang kan. Iya. Ya oke, kalau gue naruh di 7 sebenarnya bukan nggak nungguin sih, sebenarnya ini sih cukup ya maksudnya cukup penasaran juga, tapi mungkin nggak yang sepenasaran itu karena itu tadi sih ya soalnya gue sudah dari yang originalnya tuh kayak udah cukup puas aja lah. Jadi kayaknya mungkin kalau ngebandingin kayaknya ya udahlah ini akan versi musikal yang jadi akan kayak tontonan yang bagus aja sih, maksudnya bukan yang kan kalau originalnya tuh yang kayak rewatchable banget dan maksudnya setiap nonton tuh seneng lah istilahnya. Iya, kalau ini mungkin tingkat kesenangannya nggak akan setinggi itu, tapi ya mungkin aja salah ya, bukan berarti filmnya akan ini jelek atau gimana ya, enggak, ini kayak nunggu gimana ya, ngerti kan lu kayak iya karena lu udah tahu ceritanya gimana, udah kebayang, cuman lu akan melihat ini sebagai adaptasi lainnya aja. Betul, gitu ya. Ya jadi kayak nggak yang ditunggu-tunggu banget juga buat gua ya. Oke deh, berarti 7. Oke, ini gue catat dulu ya. Lu 7. Lu catat juga deh bilang, ntar biar nyebutin nggak salah. Ya, oke. Gue nyatet ya. Oke. Gua tadi berapa? 5 ya? Oke. Lanjut. Oke, lanjut ya. Avatar Fire and Ice. Waduh. Kayak gue tahu ini lu berapa. Cepet aja sih ini. Ya, oke. Ya, 1, 2, 3, 1. Ini ya sudah jelas ya, ini yang paling ditunggu. Ya ini udah paling kayak sejauh ini ya, ini udah paling ditunggu 2025 dan maksudnya kayaknya ini worth di nomor 1 sih. Iya. Oke, gue dulu kali ya. Sama ya.
Heeh. Ya menurut gue Avatar Fire and Ice ini gue naruh di nomor 1 ya karena balik lagi sih, maksudnya nonton film Avatar tuh maksudnya sejauh ini dari 2 film pertamanya tuh nggak pernah mengecewakan. Jadi Betul. gue dari segi cerita maupun apa visual lah ya kan itu yang Dijual utamanya banget banget tuh. yang dijual banget. Mungkin kalau cerita sebenarnya nggak yang maksudnya outstanding banget juga enggak, tapi maksudnya cukup bagus, tapi yang dijual utamanya itu tadi apa visual dan Ini nggak sih teknologi ya. filmingnya tuh beneran selalu breakthrough nggak sih? betul. Nah, gue naruh di 1 karena selain itu dari sisi ceritanya ini kan Fire and Ice ini ceritanya akan menceritakan si suku Nah, diambil lagi gue juga tadi ini gua ngomong itu. apa Api, suka api. suku api makanya Aduh, namanya apa? Aduh, kemarin gue inget. Ice People. Iya, bukan. Ada namanya. Oh ada ya, gue nggak ngapal. Gue juga nggak hafal sih. Aduh, depannya M gue lupa. Ya intinya ini biar lu yang lanjutin jelasin ya. Intinya tuh gue menunggu si karakter villain dari siapa apa sih suku S People yang suku Navy juga. Iya. Ini gue penasaran sih bakal nyeritainnya gimana kan, soalnya yang kita tahu antagonisnya ini tadinya manusia, tapi Iya. sekarang antagonisnya ada juga dari sisi apa bangsa Navy-nya juga. Heeh. Nah lanjut dah tuh. Ini sih, iya kan memang kalau di 2 film sebelumnya, film utamanya kan si orang manusianya yang si Quaritch ya. Ya, Iya. Quaritch sih gue lupa. Nah, film ini memang yang jadi bahan jualannya juga itu kayak akan menceritakan villain baru dari suku Ash People ini, namanya Farang apa kalau nggak salah. Ya. Cewek dia Cewek, suku Navy cewek. Dan ini sih gue tuh karena memang saking penasarannya film ini, gue agak ngulik lore-nya. Oh. Jadi kenapa mereka Ash People ini background ceritanya itu adalah mereka kan kalau yang suku-suku yang lain kan Kan baru reveal 2 nih. iya suku-suku yang lain. Oh tapi nanti di filmnya juga akan di reveal yang suku angin. Oh, Suku iya, angin itu yang suku angin. naik balon udara itu. Iya. Oke, balik lagi. Jadi gue mengulik backstory-nya si suku api ini. Jadi tuh mereka akan diceritakan kan kalau suku-suku lainnya itu mereka kayak istilahnya agamis gitu loh. Mereka tuh relate banget dengan alam dan Tuhannya. Tuhannya masing-masing ya. Enggak, Tuhan mereka kan satu. Si sorry. Ewa itu. Iya, Mas. Sorry bukan maksudnya dengan kulturnya mereka masing-masing tuh. Iya, itu mereka banget. ini banget Connect banget connect dengan alam dan Tuhannya si Iya. Ewanya itu. Nah, kalau si suku api itu dia diceritakan itu kenapa namanya Ice People? Soalnya mereka itu rumahnya itu hancur karena volcanic eruption gitu. ya. Akhirnya gaya hidup mereka tuh udah jauh dari ini sih, kayak udah nggak yang agami, udah nggak relate dengan udah nggak yang Dengan alam, menghargai ya. alam dan si Iya, Tuhan iya, itu iya. tadi. Oh, Makanya itu unik agak sih. dari segi villainnya tuh kayak ini bisa Kuat makanya nih, kuat iya. nih karena Iya. Iya. Keren juga. Anjir. ya emang 2025 tuh gue tuh gini kayak paruh pertama tahun ini tuh gue nungguinnya kan ada film superhero banyak. Iya. Yang sisa paruh keduanya tuh yang gue tungguin Avatar. Iya. betul. Emang sudah jelas. Oke. Sama-sama Ini satu. sama-sama ya. satu. Oke. Lanjut. Mortal Kombat 2. Oh, Mortal Kombat lanjutannya ya. Oke. Oke. Ini lumayan nungguin juga sih. Oke. 1, 2, 3. 2. 3. Ya, Ya, cukup beda-beda inilah ya. Cukup nungguin juga ya. Oke, gue dulu kali ya. Boleh. Kenapa gue cukup nungguin? Karena memang ini sih mungkin karena film pertamanya berhasil menghook gue terhadap universe-nya Mortal Kombat. Ini kan sebenarnya universe-nya dari game ya. Ya. Sebenarnya tadinya tuh memang gue sempet main gamenya di Game Boy apa. Cuman gue gak begitu tahu. Cuman gara-gara sempat ada filmnya, gue jadi tertarik ngikutin lagi lah. gitu ya. Tertarik ngikutin kan banyak film animasinya nggak sih? Iya, ternyata Dan gamenya. iya, ternyata gamenya versinya banyak, ada film animasinya juga gitu. Jadi kayak baru ngulik lagi lah. Nah, iya, dan film ini akan melanjutkan cerita Mortal Kombat. Sebenarnya sih kalau kalian yang ngikutin game atau game yang main gamenya Ya. atau nonton animasinya sih harusnya tahu ceritanya arah kemana.
Nah makanya gue penasaran, gue pengen lihat itu di versi animasi, versi live actionnya bagaimana. Dan memang kan kayak case-case-nya kan banyak yang balik lagi. Dan ini sih gue menantikan case barunya si Johnny Cage yang diperankan oleh Karl Urban. Ya betul itu juga maksudnya kayaknya salah satu daya tarik utamanya ya yang bikin beda dari film pertama ya adalah si Johnny Cage ini, soalnya kan memang dari film pertama dihin, terus ternyata yang di cast si Karl Urban yang cukup inilah ya, maksudnya orang cukup tahu lah ya. Jadinya kayak wah tertarik banget, dan kan trailernya udah keluar tuh. Memang POV-nya tuh kayak seakan-akan dia main karakternya nggak sih? Betul ya. Meskipun yang karakter utama film sebelumnya si Neil Young-nya tuh balik lagi. Itu Neil Young tuh original karakter filmnya dia di gamenya nggak ada kan. Dan itu sih apa namanya, kan mungkin bagi yang udah nonton trailernya tuh kan lihat ternyata karakter-karakter di film pertamanya pada balik lagi, dan juga yang udah mati padahal ya. Betul. Balik lagi karena mungkin ya ngasih tahu aja kalau di Mortal Kombat tuh ada namanya Underworld gitu. Iya, memang sistem universe-nya tuh ada, memang realm-nya kan banyak. Ya. Jadi kayak ketika mati tuh lu bukan bener-bener mati, lu pindah realm aja. Ya. Makanya bisa ada lagi. Ya ini banget lah. Tipe-tipe film yang jangan terlalu dipikirin plotnya, logiknya gitu ya. Yang penting kan nikmatin aja gitu. Dan ini sih filmnya juga akan mereveal villain salah satu villain utama Mortal Kombat ya. Emperor. Iya, Shao Kahn. Iya. Di trailernya yang gede bawa palu gak ada. Iya. Itu akan di-reveal nanti di film Mortal Kombat yang kedua ini. Oke. Nanti ya, gue lupa sih tapi di bulan apa ya. Jangan lupa ditonton aja lah nanti ketika udah tayang. Oke, ntar gue nyatet dulu. Lu nomor tadi 2 ya? Gue 2. Oke, lanjut. The Smashing Machine. The Smashing Machine. Tahu nggak lu? Tahu tapi ya udahlah, ini langsung gampang sih gue juga. 1, 2, 3, 8. Gue 4. Gue 8. Karena dulu kali. Ya jujur karena sebenarnya gue taruh 8 karena sebenarnya tahu tapi Jelasin film dulu aja kali. kurang sempet lihat tapi kurang ngikutin banget, jadi mungkin kalau jelasin gue takut salah juga sih. Gue aja berarti. Iya. Nah, gue kenapa naruh di 4 karena justru gue penasaran dengan film. Jadi film ini itu akan menceritakan ini sih salah satu superstar UFC yang awal-awal gitu loh, yang pas era, kan kalau sekarang udah terkenal era-era dulunya gitu. Nah, gue lupa cuma nama fighternya siapa, ntar cari dulu dah. Ini yang mainin The Rock kan? Iya, dan karakternya itu akan diperankan oleh The Rock. Iya. Bentar, Gue takut salah sih menjelaskan ini Marker, nama pegulatnya tuh yang legend UFC-nya Marker. Nah, dia akan diperankan oleh The Rock. Oh. Nah, yang bikin gue penasaran adalah Acting The Rock. Iya, karena di film ini tuh gue penasaran acting The Rock-nya, karena kan selama ini kan The Rock kalau acting kan role-nya gitu-gitu aja ya, kayak sama dia tidak memerankan karakter yang lain, dia menjadi dirinya sendiri. Dia selalu menjadi seseorang yang paling beda dan paling kuat gitu kan. Dan selalu setiap film itu mirip-mirip karakternya gitu-gitu. Paling aja. Beda dan paling kuat lah gitu kalau gue nangkepnya. Padahal menurut gue kalau secara kemampuan gue sih ya feeling gue The Rock tuh harusnya acting yang macam-macam tuh bisa menurut gue ya. Cuman betul. Memang dia tidak terlihat nge-explore gitu lah. Makanya ketika film ini ada, gue penasaran untuk mengeksplor depth actingnya dia gimana. Meskipun yang diperanin ujung-ujungnya pegulat-pegulat lagi ya. Cuman kalau lihat trailernya tuh kelihatan kayak memang karakternya memang ada struggle-strugglenya gitu sih. Dan mungkin kalau lihat trailernya yang unik ini sih apa prostetik. Iya. Dianya unik banget sih menurut gua. Beda banget. Jadi kayak kalau cuma lihat sekilas mungkin nggak ngeh itu The Rock kali. Iya. Betul. Sama ini ya, tadi gua ngelanjutin. Kalau film ininya sendiri mungkin struggle-nya itu dilihatin kalau dari trailernya ya. Kayak dia tuh kan dia petarung gitu kan, cederanya macam-macam ya. Dia tuh sampai harus minum obat segala macam. Terus dari segi finansial juga nggak yang mendukung. Jadi struggle juga. Iya, ya. Akhirnya kan soalnya kan misalkan beli obat gitu-gitu kan perlu biaya banyak kan, kalau orang mau tanding tuh modalnya gede lah. Betul. Dia tuh terbatas soalnya memang kan kompetisinya pun juga belum terkenal, nggak bisa iniin banyak. Iya. Akhirnya akan ada struggle itu. Oke. Dan ini ya aktornya juga ada di film ini, aktris ini Emily Blunt ya. istrinya. Ya inget Pak. Ya gue cukup menantikan sih kalau gue pribadi. Oke.
Jadi lu berapa? 8? 8. Gua 4. Ini udah 6 nih, berarti 2 lagi. Oke. Tron Ares. Oh, Tron. Oke. Oke. Tron Ares, oke. Yap. 1, 2, 3, 8. Gua dulu kali ya. Boleh. Kalau gua sebenarnya kenapa gua taruh di 8 bukan gua tidak tertarik ya. Sebenarnya gua tertarik aja nontonnya. Cuman memang gua belum kebayang sama sekali sih tentang film ini. Gue cuman tahu film ini akan menceritakan ceritanya tuh kan tadinya Tron itu ada di universe yang berbeda dengan universe kita gitu ya. Nah ceritanya tuh nanti seakan-akan tuh universe kita diinvasi dari universe Tronnya gitu kan. Oh, iya. Iya Oke, gitu. oke. Makanya ya kalau gue cuma tahu itu sih. Gue nggak tahu nanti apakah ada hubungannya sama film-film sebelumnya. Gue makanya belum kebayang dan kenapa gue taruh di 8 tuh karena itu belum kebayang. Gue naruh di 6 sebenarnya bukan yang tinggi banget juga ya, nyari ini yang space aja karena ini sih apa namanya, gue cukup kepo sama universe Tron itu sendiri kan sebenarnya. Soalnya Tron tuh kalau nggak salah filmnya tuh udah pernah dibikin 2 kali lah ya. Yang pertama tuh yang udah agak lama banget. Terus lanjutannya tuh kayaknya sempat ada di 2010-an kali, gue lupa. Sebentar ya. Tron Legacy kalau nggak salah ya namanya ya. 2010. Oh iya, udah lumayan kan, udah 15 tahun. Iya. Dan ini sih kayak menurut gua universe cukup unik tapi kayak potensinya kurang dimanfaatkan. Jadi kayak penasaran gimana sih kalau misal sama yang sekarang nih kira-kira akan jadi sebagus apa. Soalnya menurut gua yang film-film sebelumnya kurang maksimal gitu. Dia Tron tuh sebenarnya pertamanya game kan? Iya, game konsol gitu yang lu harus nyalip, harus bisa Iya, nutupin jalur musuh lu biar menang gitu Iya. kan. Kayak nyeleding ya gitulah, nutupin Nyeleding. jalur. Iya pokoknya nutupin jalur Nutupin bener. jalur gitu kan. Iya. Ini ya, terus kalau film ini cast-nya tuh Jared Leto ya? Betul. Sama cast kalau film sebelumnya ada balik lagi gak sih? Ada yang ini ya, yang tua, gue lupa lagi yang yang Oh. jadi Obadiah Stane siapa gue lupa. Ini ya, Iya. Aku lupa namanya. ini Jeff Bridges. Oh iya. Dia balik lagi balik nih ceritanya. Cuman itu gue sih belum kebayang hubungannya apa sama film sebelumnya tuh, makanya dan mungkin agak gue taruh bawah. Cuma mungkin ini ya daya tarik ini sih gue lihat teknologi sama vehicle-nya keren-keren sih. Kan kalau di film sebelumnya tuh yang inget banget pasti motornya kan keren kan. Iya. Terus bisa jadi bisa bikin mobil juga, pesawat gitu. Iya, Maksudnya betul. secara teknologinya keren kelihatannya Dan gitu. visualnya keren, CGI-nya keren. Lalu kan basicnya mereka kayak apa sih, bajunya glowing ada lampu-lampunya dengan garis-garisnya keren gitu sih. Oke. Udah berapa tuh berarti? Gua ini Udah 7 nih terakhir habis ini. Lu gua yang belum tuh tinggal nomor 7. Kalau lu nomor ya. Oke, berarti langsung ketebak ya. Apa nih terakhir nih? Wicked for Good. Wicked Forget. Ya cukup oke sih gua di 7. Gue di 4. Malah menurut gue ini sih apa namanya? Ya sebenarnya menurut gue bagus sih. Wicked yang pertama itu bagus dan memang ini ya. Ntar lu Inggrisin aja. Iya. Ceritanya tuh akan dikonklusikan di yang ini kan. Betul. Wicked yang pertama tuh backstory gitu ya. Iya. Jadi memang akan menjadi puncak ceritanya di Wicked for Good. Ya cuman memang gue nggak tahu ya, nggak tahu kenapa memang. Tapi lu nonton kan? Nonton, cuma Iya. gue memang dari film list yang lain ya oke lah, gue masih cukup oke lah gue taruh 7, nggak apa-apa lah. Oke. Mungkin kalau gue di nomor 4 lumayan tinggi karena sebenarnya pas nonton yang pertama Wicked yang pertama tuh awalnya tuh gue kayak nggak yang ini film apa sih, nontonnya juga karena diajak bini kan. Tapi pas nonton tuh kayak wah bagus juga nih, walaupun ya mungkin nggak yang sempurna banget tapi gue cukup suka sama filmnya tuh kayak karena ngasih tahu origin story ini sih apa namanya, si karakter Namanya siapa sih? Evil Witch? enggak, Evil Witch namanya dia Aduh, tuh gua lupa. Elphaba kalau nggak salah Iya. namanya. Tapi kan dia terkenalnya sebagai Evil Witch kan, dan unik akhirnya nyeritain Backstory-nya. backstory-nya
Dan yang bikin gue suka adalah ini kan ceritanya nyeritain lore-nya Wizards of Oz yang udah ternyata di universe di Disney lah istilahnya tuh udah cukup maksudnya udah cukup sering diceritakan gitu. ya. Udah ya, jadi kayak gue cukup impress dengan ternyata dari universe ini tuh Banyak yang bisa diceritain ya. diulik dan nyeritain karakter dari POV-nya si Elphaba-nya ini sendiri. Jadi kayak cukup menantikan nanti gimana nih endingnya, gimana ending di Wicked for Good di keduanya gimana. Tapi agak nanggung yang ceritanya jadi cuma 2 ya, nggak jadi trilogi gitu ya. Apa nanti bakal ada lanjutannya? Nggak tahu sih, tapi kayaknya sih kalau dari pertama itu emang bilangnya mau dibikin 2 part gitu sih. Oh ya berarti emang cuma 2 berarti. Dua. Kalaupun ada selanjutnya itu mungkin spin off kali, nggak tahu. Oke. Mungkin yang jadi daya tarik filmnya juga ini ya, soundtracknya ya. Iya. Cukup oke catchy gitu ya. Kan kalau nggak salah soundtracknya itu Nominasi apa nominasi menang sih. ya? Gua Gue lupa. nggak tahu sih, lupa. Kostum juga kan banyak nominasinya ya. Setahu gue memang film Wicked Iya. banyak nominasi Oscar. Betul. Nah, Oke, berarti tadi udah semua ya. udah. Bacain kali ya. Oke, mari kita bacakan ulang. Gue dulu. Gue dulu dah. Udah lu dulu. Blind rank gue untuk upcoming film sisa di tahun 2005 adalah yang pertama Fire and Ash, yang kedua Mortal Kombat, 3 Zootopia 2, 4 Wicked for Good, 5 Now You See Me Now You Don't, terus 6 Tron Ares ya, Tron Ares, 7 Rangga dan Cinta, dan 8 The Smashing Machine. Oke, kalau gua urutan blind rank gua untuk upcoming movies yang di 2025 ini sisanya adalah yang pertama adalah Avatar Fire and Ash, nomor 2 itu Now You See Me Now You Don't, nomor 3 ada Mortal Kombat 2, nomor 4 ada The Smashing Machine, nomor 5 ada Rangga dan Cinta, nomor 6 ada Zootopia 2, nomor 7-nya itu Wicked for Good, dan nomor 8-nya itu Tron Ares. Oke, nanti kita tunjukin aja ya list, kita tulisin di sini. Nah, kalau kalian gimana? Lebih cocok sama list gue atau list Billy? Atau kalian punya list sendiri nih, tulis Iya. juga aja. Atau ada film yang belum kita sebut yang kalian Kalian udah tunggu-tunggu, nah itu juga boleh banget dikasih tahu. Ditulis ke kita. aja nanti di komentar gitu ya. Oke, segitu aja kali main gamenya kali ini. Oke deh. Sampai Oke. sekian episode dari kami. Sampai jumpa di episode Nerdcast Nerdcast selanjutnya. Dadah. Nerdy Bro. Let's nerding it out.